Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pemuda. Mendengar kata pemuda, hal tersebut sejatinya tidak terlepas dari agama dan bangsa. Bukan karena pemuda yang menciptakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi lebih daripada itu, pemuda adalah harapan agama dan bangsa, dan yang akan meneruskan estafet para pendahulu kita. Syekh Mustafa Al-Ghulayain mengatakan dalam kutipan mutiaranya, Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Bahkan Bung Karno, sang proklamator bangsa, pernah mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Ucapan Bung Karno tersebut menggambarkan betapa hebatnya para pemuda dalam membangun agama bangsa dan negara. Tentunya tidak lupa akan ajaran agamanya. Bukan pemuda yang disibukkan akan cinta buta dan disesatkan oleh panah asmara sehingga lupa akan cita-cita dan tujuan bangsa. Hadirin rahimakumullah. Lantas, bagaimanakah sesungguhnya pemuda yang hebat itu? Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi, Chief of the Seven Sleepers. Mereka bersembunyi demi mempertahankan akidah. 7 pemuda ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman, dan 7 pejuang ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami berikan kisah kepadamu Muhammad yang sebenarnya. Para pemuda itu, mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap Tuhan mereka, dan kami tambah petunjuk bagi mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Hadirin rahimakumullah. Cukuplah cuplikan kisah pemuda Ashabul Kahfi ini. Yang dapat kita cermati adalah para pemuda itu hebat bukan karena berotak cerdas dan bukan pula karena berbadan kesatria, akan tetapi mereka memiliki idealisme iman. Begitupun pemuda Indonesia diharapkan memiliki idealisme iman, dibuktikan dengan kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan direalisasikan dengan segala bentuk perjuangan dan pengorbanan. Jangan sampai pemuda yang menjadi harapan bangsa dan agama pupus cita-cita, apalagi hanya karena dibutakan oleh cinta dan dibisukan oleh panah asmara sehingga merasa diri bagaikan butiran debu tak berdaya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Bukanlah pemuda yang seperti itu yang diharapkan oleh agama dan bangsa. Akan tetapi pemuda yang memiliki kecakapan mental dan moral. Dan bukan pula pemuda yang hanya mengedepankan hawa nafsunya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya,
Innallaha ta'ala liya'juba minasyaba laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa kagum terhadap pemuda yang dapat menahan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah. Bukanlah pemuda hebat apabila pemuda tersebut hanya menggantungkan kepada kekayaan sang ayah. Dan bukan pula pemuda yang hebat apabila pemuda tersebut hanya menggantungkan terhadap jabatan sang ayah. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang yakin dan dapat mengerahkan segala potensi yang Allah titipkan kepadanya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan dalam kutipan mutiaranya, "Laisal fata ma yaqulu kana abi, walakinnal fata ma yaqulu ha anada." Bukanlah dikatakan seorang pemuda apabila ia yang mengatakan inilah bapak saya, tetapi yang dikatakan dengan seorang pemuda adalah dia yang berani berkata inilah diri saya. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan, semata-mata datang dari kebodohan al-fakir dan lebihnya atas petunjuk dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.